Sewaktu situasi negara lagi proses cooling down, ternyata agak membahagiakan bagi sebagian orang. Ini menurut Om Begawan ini. Terutama pada para pendukungnya Jokowi yang tergabung dalam YouTuber Nusantara. Dan sikap mereka itu harus disikapi tegas oleh aparat keamanan nih. Nek kesimpulan Om Begawan, mereka lagi manas-manasi, memperkeruh suasana, menggiring kemarahan ojol. Lo kemarin itu ojol itu cukup menyatu untuk memperjuangkan temennya yang terlindas rantis itu. Padahal yang digugat itu, yang di demo itu anggota DPR dan pemerintah. Tapi yang dapat momen justru ojol ini. Nah, kenapa saya katakan begitu? Memperkeruh suasana dan menggiring kemarahan ojol. Itu buat nyatroni pada orang-orang yang lagi memperkarakan ijazahnya Pak Jokowi. Lah ini. Jangan ya, Dik, jangan ya. Para ojol ini harus konsisten dengan pekerjaan. Anda jangan ikut-ikutan dalam hal-hal yang berkaitan dengan politik kalau tidak paham. Nanti justru akan merugikan diri kita sendiri. Biarkan pengadilan yang akan menyelesaikan perkara ini. Jangan mudah terprovokasi ya. Loh kayaknya ada yang mencoba memanfaatkan ketegangan politik ini. Mereka lagi mencoba mengalihkan emosi publik, khususnya ojol, ke kelompok yang lain. Apakah itu ada perintah? Apakah ide mereka sendiri? Apakah ini arahan seseorang? Ya, Begawan orang ngerti. Bisa tak nilai postingan-postingan mereka. Wis kelasnya kayak proksi, alat kepentingan tertentu. Bisa saja mereka nggak sadar. Yang jelas itu membahayakan. Namun bila itu sebatas opini belaka, kok yang menarasikan begitu? Nggak hanya satu orang loh. Bukan satu pemilik channel. Ada 3 channel. Itu pun tidak semua kelompok atau jaringan mereka tak hafal. Bisa jadi ada channel lain yang juga bikin produk yang senada. Setidaknya tak temukan sampai ada 3 channel yang klik, bait, banget. Yang kalau kita lihat thumbnailnya, covernya, judulnya mengarahkan supaya para ojol mendatangi orang-orang kayak Pak Roy Suryo. Kan bahaya ini. Apa urusannya ojol dengan Roy Suryo? Apa urusannya ojol dengan masalah ijazah palsunya Pak Jokowi? Kalau ada urusannya ini bisa dikategorikan lain. Dalam benak sebagian kita, setelah kejadian penjaraan di 4 rumah anggota DPR dan 1 rumah menteri, pasti harapan para pemilik konten terjadi hal yang sama. Loh gak mungkin dong mereka sekedar bengak-bengok di rumah Pak Roy. Apa mereka gak tahu para ojol itu yang diperjuangkan itu kepentingan seluruh rakyat jelata loh. Sementara yang mempersoalkan ijazah itu tidak ada kaitannya sama wakil rakyat itu loh. Sebagai bagian dari rakyat jelata, aku jelas rodok was-was. Mereka kok bisa seberani itu? Para ojol disamakan dengan pihak-pihak yang mudah buat diarah-arahkan, buat dihasut, dipancing hal-hal beginian. Padahal 3 hari terakhir, banyak komunitas ojol bekerja sama dengan polisi atau ngebantu tenaga kebersihan, membersihkan wilayah-wilayah yang terimbas aksi. Ketika tuntutan publik sudah mau dipenuhi, ya sudah, jangan diprovokasi lagi. Supaya ojol akan melakukan kekerasan, akan melakukan tindak-tindak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Apalagi digiring untuk geruduk rumahnya Roy Suryo dan teman-teman. Ini kan bahaya ini. Ini aparat keamanan harus selidiki itu. Kok bisa-bisanya ada sekelompok orang yang memancing di air keruh yang sudah tenang ini. Ini situasi yang tidak kita inginkan loh. Loh para YouTuber itu seakan mau memanfaatkan kemarahan publik pada negara, pada wakil rakyat. Bisa turut marah pada yang tidak suka pada Jokowi. Nek kemudian malah direspon sebaliknya. Para pemilik konten disomasi. Pada siap ngadepin gak tuh? Jangan hanya men-take down postingannya aja. Atau bikin surat permintaan maaf. Bermetre 10.000. Seolah yang mereka suarakan selama ini demi kepentingan rakyat juga. Memang politik dukung-mendukung bikin seseorang itu mampu berpikir yang bablas. Kayak ndak ada aturan gitu loh. Semuanya ada aturannya, Bung. Dengan konten-konten yang menurutku sudah provokatif begitu, mengandung unsur adu domba.
Jadi makin miris ini. Silahkan Ngompolers atau viewer baru, cek tayangan-tayangan mereka. Sesekali simak apa yang dikatakan para pendukung Jokowi ini. Cara ngebela Jokowi itu sering gagal logika. Beda lah secara kualitas. Mereka itu cenderung emosional. Tak menyajikan analisis komprehensif. Mayoritas postingan mereka dipenuhi durasinya. Habis buat hahaha, ketawa ketiwi seakan-akan mengejek. Dan yang diejek itu siapa coba? Mungkin masyarakat jelata yang diejek. Seolah-olah mereka paling bisa, paling pintar, paling tahu, paling paham. Atau disisipi lagu lah, disisipi tayangan dari sesama teman mereka sendiri. Kontennya nggak padat, memperkaya perspektif untuk mencerdaskan bangsa ini. Makanya total durasi tiap konten yang ditanyakan dari YouTuber Nusantara bisa tembus 30 sampai 40 menit loh. Panjang banget nih ngerena isi nih. Ini yang sangat saya sayangkan. Para YouTuber tugasnya harusnya memberikan pemahaman yang baik, jujur, untuk mencerdaskan bangsa. Jangan memprovokasi untuk berbuat hal yang tidak baik dan melanggar hukum. Om Begawan bisa saja ngomong selama itu, dan kualitas kontennya itu mencerdaskan, berisi ngasih sebuah perspektif. Neng aku ya mesti sadar. Kalau terlalu panjang, apa yang saya sampaikan misalnya, harus punya tanggung jawab. Ada tugas, ada kerjaan yang harus saya selesaikan selain saya menyampaikan pendapat dalam konten Ngompol ini. Ya toh. Lah ini isi kepala mampu mencerna dengan baik. Coba resapi. Apa yang saya sampaikan, Om Begawan sampaikan, kan jarang yang meledek, yang nir pengetahuan. Semua berdasarkan fakta, data. Itu pun masih ada orang yang menuduh Om Begawan itu benci dengan seseorang. Provokasi, mana provokasinya? Om Begawan menyampaikan sesuatu yang berdasarkan data, berdasarkan unggahan di media sosial, berdasarkan berita. Kualitas konten tak jamin boleh diadu. Lebih menyerahkan siapa? Loh, mesti postingan mereka ada yang viewernya tinggi, silahkan bandingkan sama Ngompol. Ini bukan mau sombong loh, sok-sokan. Bukan begitu. Fokus produksi kami itu lebih mencerdaskan dan disampaikan dengan ringan. Supaya masyarakat paham. Ada sebuah kebenaran, kejujuran yang harus mereka terima. Bukan memutarbalikkan fakta. Loh, perkara-perkara yang berat disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Kan yang nonton YouTube itu tidak semua kaum elit, kaum menengah ke atas. Sedangkan jaringan YouTuber Nusantara yang saya kritik ini, wes yo ngono kae lah. Lebih banyak cengengesan, cengengisin. Jadi yang didapat apa? Ya ndak ada. Nah, produksi yang Om Begawan sampaikan itu porsi besarnya pendidikan politik. Itu sudah tujuan Om Begawan. Bukan hanya sekedar ngonten aja itu. Apalagi ada yang nuduh, kalau nggak ngonten, nggak makan tuh Begawan. Keliru Anda. Tidak boleh itu. Itu melecehkan, melanggar. Meskipun Om Begawan menyampaikan porsi besarnya untuk pendidikan politik, ini penyampaian Om Begawan ringan. Lo memang ditujukan agar banyak viewer, bukan mengerti situasi kekinian dengan pemahaman yang gak berat. Om Begawan dalam memproses satu produksi tayangan, gak hanya datang siap-siap dengan kamera, enggak, langsung ngomong, tidak begitu. Ada diskusi dengan editor, ada ngomong-ngomong bagaimana baiknya. Oh ini tidak baik, oh ini terlalu vulgar, ini dalam sebuah tim. Agar apa? Agar hasil konten yang saya sampaikan itu benar-benar kualitas. Punya manfaat bagi masyarakat yang mendengarkan. Meskipun haters Om Begawan nggak ada yang paham. Semua tetap menyerang. Ya karena udah nggak senang. Loh, satu topik yang diangkat Ngompol yang Om Begawan sampaikan, saya bawakan. Sejak kemarin malam wis tak pikirkan, tak tulis poin yang mau tak sampaikan apa. Topik-topiknya apa. Ya, yang perlu kita bedah apa. Kemudian ulasannya serta data. Diganepi dulu, ditata. Jadi cengengesan atau gojekan itu selingan saja. Lawang tayangan video yang sering tak tayangkan di opening, rata-rata paling lama itu 20 detik, kesuwen. Aku nggak mau Ngompolers kelamaan nunggu.
Apa yang ingin tak ulas? Video pembuka hanya sekedar pengikat saja atau sebuah isu yang mau tak kupas. Bagaimana dengan YouTuber Nusantara, YouTubernya Pak Jokowi? Jauh. Ini saya bukan sombong. Ini bukan mau meremehkan mereka. Nek ada yang berpikiran kok mereka ada yang lumayan komentarnya. Ya banyak yang hanya membaca judulnya langsung komentar. Secara substansial nggak dapat apa pendidikan politik yang dia bisa peroleh ketika melihat tayangan YouTube. Pembegawan yakin tidak banyak yang nyimak sampai akhir dari yang mereka sajikan. Mereka muter-muter aja kok, nggak jelas itu. Ibaratnya nek diadu antara penggemar ngompol sama konten kreatornya, pemilik konten, untuk debat atas satu isu, aku berani. Nah, pasti ngompol bahan dan datanya lebih lengkap dibandingkan mereka. Mengapa begitu? Sebab nalar berpikir mereka itu terikat ke sosok, memuja sosok. Sementara ngompol itu terikatnya pada value, fakta, kepercayaan. Fakta ini pula yang kemudian menyebabkan cara berpikir mereka kurang terkendali oleh hati nurani. Adanya cuma bagaimana orang tersinggung, diejek orang marah. Itu aja. Ketawa ketiwi supaya orang lain mangkel. Sampai-sampai imajinasi mereka kelewat batas. Yaitu memang konsekuensi bila kita terlalu dominan, halu yang ketinggian. Masa iya orang kayak Pak Roy, Bung Rismon, Sianipan, Dr. Tifa rumahnya akan digeruduk ojol. Seliar itu isi kepala mereka. Padahal dalam konteks dijarahnya rumah 4 politisi dan 1 menteri, pematiknya kan jelas banget. Apa iya bisa semudah itu para ojol diprovokasi? Ini warning untuk para ojol, jangan mudah terprovokasi. Anda itu cari duit, cari penghidupan, untuk berjuang demi keluarga. Jangan sampai kena provokasi-provokasi yang tidak ada manfaatnya dan merugikan semua pihak. Secara pribadi, perkara penjarahan Om Begawan tidak sekedar nggak setuju, wah aku rasa setuju, menentang itu. Bahkan ikut menyesalkan kok bisa terjadi penjarahan dan perusakan kepada 4 politisi dan 1 menteri. Dan dari tayangan ngompol 2 hari yang lalu tuh, wis tak jelaskan. Keberanian penjara itu karena ada yang menggerakkan. Mereka memang dikoordinir, dikondisikan menurut tayangan, menurut analisis kami loh. Nggak mungkin orang biasa itu berani ujuk-ujuk jarah itu. Nggak berani. 1-2 orang apalagi. Memang nggak ada warga biasa yang ikut-ikutan. Ada hal-hal yang di luar nalar, termasuk pembakaran halte di Jakarta itu. Enggak. Kalau secara nalar keberanian seseorang, nggak berani tiba-tiba bakar ujuk-ujuk. Nek beneran mereka itu orang biasa, tidak mungkin tergerak mengambil yang bukan miliknya, apalagi buat merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Lu saat para terduga provokator sudah beberapa yang ditangkap loh, malah pendukungnya Jokowi bikin konten yang begituan, itu kan kontradiktif ini. Yang rame sudah diredam, Pak polisi sampai pusing. Semua pihak sampai pusing, loh ini kok mau memprovokasi untuk menggugah lagi agar ada kerusuhan lagi, ada penjarahan lagi. Lu bikin konten yang begituan, wah parah. Tolong dong yang kenal sama Pak Roy dan kawan-kawan, buat skin crude tayangan mereka tuh dan nyimpen rekamannya supaya untuk bukti. Sampaikan juga pada organ-organ ojol, ada provokasi yang dilakukan sekelompok orang, bakal membenturkan mereka. Lu lihat yang beginian. Ini sudah kelewat batas ini. Semoga ada aparat keamanan yang nyimak konten-konten yang mereka sampaikan, yang bernada provokasi itu. Kemudian melacak dan memprotes mereka. Lu banyak loh itu, para pengunggah-pengunggah sosial media yang ditangkap oleh kepolisian. Kenapa ini tidak segera diusut juga? Yang pasti Om Begawan nggak sudi nyebut nama channel YouTube-nya. Nggak mau, nanti tidak malah makin high. Loh ketika pemilik channel itu jelas pendukungnya Pak Mantan. Rekaman mereka bertemu Jokowi ada di antara tayangan-tayangan mereka. Dan itu jelas para YouTuber Nusantara. Karena orang-orangnya jelas. Juga sudah pernah datang ke Istana Wakil Presiden. Dijamu juga di sana. Yang jelas para penggugat dan penyeru ijazah palsu Jokowi mesti lebih berhati-hati. Ini berarti ada yang mau mengacau di situasi yang keruh.
Para mahasiswa juga semoga gak gampang terpancing dengan model-model arahan seperti itu dalam tayangan YouTube. Apa ini ada kaitannya sama ketidakmunculan Jokowi? Yang beberapa hari tidak muncul. Semoga tidak. Ngene iki lho sing marahi aku gething ini. Nek cara ngonten terus membabaskan pemikiran-pikiran belasah-belasah di sini. Om Begawan berani nyebut, mereka itu wis mengarah pada hasutan. Ada provokasi, ada domba, ini sudah termasuk provokasi. Lu para pas-pampres presiden ke-7, tolong dong tuh diingatkan tuh. Bisa-bisanya pendukung Jokowi bikin konten kayak begituan. Coba lihat kontennya seperti apa. Yang mereka sampaikan itu bukan opini, tetapi otak-atik gathuk. Membela Jokowi nggak masalah, boleh, itu hak mereka, nggak ada yang larang. Yang penting tidak menarasikan sesuatu yang mengandung unsur membentrokkan antar massa, mengadu antar bangsa. Coba cek saja. Memang ada kabar atau pergerakan massa, sekelompok ojol mendatangi rumah Pak Roy, rumah Refli Harun, atau yang lain. Dan semoga rekan-rekan ojol bersikap dewasa. Ini saya berikan informasi. Meski mereka tidak suka dengan Pak Roy, tidak kemudian bertindak melebihi batas. Polisi juga harus adil tuh. Bila beberapa postingan admin di medsos ada yang dinilai provokatif pada demo kemarin dan banyak yang ditahan, sekarang Om Begawan menuntut perlakuan yang sama. Mereka setidaknya dimintai keterangan. Dan bagi Kompolnas yang mau melaporkan mereka, silakan, tidak apa-apa. Ini demi kebaikan, demi hal-hal yang baik, demi keadilan, dan bisa dicek. Kami memproduksi konten lebih fokus pada pendapat, meningkatkan kualitas pemirsa atau penikmat ngompol yang mendengarkan dan menyaksikan. Kami ini berusaha menjauhi yang namanya hoax, fitnah, ujaran kebencian, apalagi sudah keadu domba. Orang kalau nggak ngerti gimana cara beropini, berargumentasi, maka pendapatnya bisa bercampur dengan asumsi. Berasumsi itu boleh, ada porsinya, tapi tidak berlebihan. Jangan terlalu halu lah. Sejatinya dalam mengemukakan sebuah pendapat, ada asumsi di dalam pendapat itu. Dan itu tidak masalah. Yang penting tidak kemudian asumsi itu berlebihan. Nah, kelewat batas keduren, sebab asumsi yang terlalu dominan dapat membuat arah pemikiran atau penyimpulannya, penggiringan buat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum. Halune keduren. Lu dari sisi thumbnail atau cover, ya, judulnya konten itu aja, wes keliru. Semoga ada organisasi ojol yang melaporkan mereka karena telah memprovokasi ojol yang sekarang sedang berjuang dalam kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Salam untuk para pengemudi ojol. Semoga tetap konsisten dalam pekerjaan Anda dan melayani masyarakat yang membutuhkan. Salam Begawan, salam Empol, jangan salah paham. Dadah.